Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nadim Darmawan dengan NIM akhir 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang soal dari remedi kurs yang kedua, mata kuliah praktikum basis data. Jadi yang pertama-tama di sini ada create table ini untuk membuat suatu entity menjadi tabel, ya seperti itu. Dengan nama entity-nya itu customer, nama entity itu di sini, lalu buka kurung. Nah, di dalam kurungnya ini dikasih nama atributnya. Jadi di yang pertama di sini ada ID, pasti ada ID-nya, lalu customer serial. Serial ini digunakan untuk ID di primary key saja, ya untuk menampilkan ID secara berurutan lah nantinya. Lalu di sini ada kode atau perintah primary key untuk mencantumkan atribut ID customer ini sebagai primary key atau PK-nya atau ya ID utamanya lah. Lalu yang kedua ini ada atribut username, dilanjutkan dengan tipe data partner dengan size-nya itu 64. Jadi maksimalnya itu nanti ada 64 huruf atau ya spasi mungkin bisa terhitung. Lalu di sini ada not null. Not null ini untuk wajib tidak wajib untuk wajibnya. Jadi misal atributnya itu wajib, jadi kita harus mengetik atau menginput not null, perintah not null. Lanjutkan dengan koma yang pastinya. Lalu untuk password ini sama aja. Lalu email, di sini emailnya itu berbeda. Di sini itu ada sebelum not null itu ada unique, berarti email ini merupakan atribut yang unik. Jadi bisa kita lihat di sini. Untuk primary key itu menggunakan simbol pagar. Lalu untuk not null atau wajib itu menggunakan bintang ini, bintang warna merah. Lalu untuk unique itu simbolnya itu U. Jadi begitu. Lalu jika kita jadi dia ada PK, ID customer ini sebagai PK, lalu lanjut dengan yang lain, username, password, juga emailnya gitu. Ini di bawahnya merupakan tipe datanya. Lalu kita lanjut kepada entity reservasi. Di reservasi ini bedanya, nah ini tuh ada date. Tipe data date ini untuk atribut soal atribut tanggal saja atau waktunya. Jadi waktu kedatangan dan juga tanggalnya ini menggunakan tipe data date untuk menampilkan nantinya ada day, month, dan juga year atau tahun. Jadi ya begitu. Lalu beda juga di sini itu ada hubungannya. Di reservasi itu hubungannya itu dengan ID customer. Jadi reservasi itu wajib memiliki customer. Jadi bisa kita lihat reservasi itu wajib. Di sini kan wajib memiliki customer. Jadi ketika reservasi itu wajib memiliki suatu entity yang lain, maka itu akan diinputkan dengan reference. Tuh. Perintahnya itu reference untuk menghubungkan kepada entity yang lain. Lalu yang sini itu tidak memiliki hubungan ya. Jadi ya hanya atribut ini saja, sama aja dengan yang customer tadi. Lalu untuk ini itu mempunyai dua hubungan. Jadi di transaksi atau tabel transaksi ini memiliki hubungan dengan admin dan juga reservasi. Jadi transaksi ini wajib memiliki admin dan juga memiliki tabel reservasi begitu. Lalu selanjutnya kategori menu ini hanya menampilkan nama dan juga ID-nya saja. Tidak ada perbedaan ya. Nah, untuk yang menu ini sedikit ada perbedaan. Nah, di bedanya itu di deskripsi itu tidak memakai not null karena sifatnya itu tidak wajib untuk atribut deskripsi sendiri. Nah, ini deskripsi
Atribut tidak wajib itu dilambangkan dengan bulat warna merah begini. Bisa kita lanjut ya. Nih ya, dia berhubungan dengan ID reservasi dan juga menu. Langsung kita lanjut ke soalnya ke nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini yang pertama-tama itu ada entity akun. Ini sama saja ya. ID akun sebagai serial dan primary key. Serial ini tipe datanya dan juga username dengan tipe data varchar. Username-nya ini di sini unique dan not null atau wajib. Lalu untuk passwordnya ini ya wajib. Lalu untuk di customer ini kita print hasilnya. Nah ini ya sama aja ya dia, tetapi dia berhubungan dengan entity akun atau tabel akun. Di sini ada tercantum dengan kolom ID akunnya. Lalu bisa kita lanjut kepada pembayaran. Di sini ya di waktu pembayaran ini menggunakan tipe data date atau tipe data untuk dikhususkan untuk atribut tanggal. Lalu selanjutnya select from booking. Nah ini berhubungan dengan ID customer dan juga ID pembayaran. Mungkin bisa dijelaskan ininya ya. Jadi untuk cara untuk reference itu yang pertama-tama itu menghubungkan ID-nya yang mau dihubungkan, yaitu ID tabelnya. Misal entity customer berarti menghubungkan dengan ID customer. Di sini mengetik dengan langsung menggunakan tipe data integer karena ya pasti menggunakan bilangan bulat, lalu reference juga nama entity-nya, lalu nama ID-nya juga. Jangan lupa buka dan tutup kurung. Ya begitu. Mungkin lanjut kita ke lapangan. Di lapangan ini ya tercantum seperti ini. Lapangannya ini menggunakan head dan biaya sewanya itu integer, juga varchar. Itu deskripsinya itu varchar. Maaf tadi di lapangan ini menggunakan tipe data varchar, bukan menggunakan tipe data date. Nah di sini yang terakhir ini itu ya sama aja, dia berhubungan dengan detail booking, itu berhubungan dengan booking dan juga berhubungan dengan lapangannya, karena ya di detail booking pasti ada transaksi bookingnya dan juga ada lapangannya, nama lapangannya lah gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.